Randy asalnya dari mana? Dari Mendik Bakti. Mendik Bakti. Bakti ya. Itu dimasuk kecamatan apa itu? Kecamatan Nongkali. Nongkali ya. Randy aslinya orang sana, daerah sana gitu. Ya. Berarti sukunya suku Pasar gitu ya? Cuma orang Banjar. Orang Banjar. Yang Banjar bapak atau ibu? Ibu. Ibu. Kalau bapak orang dari mana? Jawa. Dari Jawa ya. Tapi orang tua masih lengkap. Sudah tidak ada semua. Oh, dulunya sudah tidak ada. Ya. Sudah lama orang tuanya meninggal. Sudah lama. Sudah lama ya. Terus yang masukkan ke pondok pesantren itu siapa? Sama tetangga. Semua tetangga. Tapi tetangganya itu ada hubungan keluarga? Tidak ada. Tidak ada ya. Tapi tetangganya itu yang masukkan di sini tidak ada hubungan keluarga ya? Ya. Tapi dia tahu Hidayatullah dari mana? Ya, anaknya ada di Hidayatullah Pusat. Oh gitu. Jadi tetangganya yang masukkan Randy di Hidayatullah Kuara itu anaknya ada di Gunung Tembak ya? Ya. Hidayatullah. Sudah lama anaknya di sana? Sudah lama. Kuliah atau masih aliyah? Masih aliyah. Masih aliyah ya. Mas siapa namanya? Muhammad Jainal Arifin. Zainal Arifin. Pernah ke sini ya? Pernah. Jadi apa namanya? Kalau itu sudah tidak ada ya? Ya. Yang masukannya itu adalah orang lain dan bukan keluarganya juga, cuma tetangga aja. Ya. Terus biaya hidupnya Randy selama di pondok siapa yang tanggung? Ada Acil sama tetangga itu yang bayar. Acil sama tetangga yang masukkan itu ya? Ya. Jadi artinya bukan sekedar dimasukkan di pondok gitu, tapi tetap dibiayai gitu ya? Ya. Kalau Acil itu Acil dari bapak atau dari ibu? Acil dari ibu. Dari ibu ya? Dekat dengan ibu? Ya. Waktu ibu orang asli sana ya? Ya. Tapi keluarganya ibu masih ada di sana kan? Di Mendik itu masih ada. banyak keluarganya ibu. Ya. Oh, itulah yang membiayai selama ini gitu. Ya. Terus Randy sendiri kenal Hidayatullah tuh mulai kapan? Dari Ada nggak orang Hidayatullah yang pernah ke kampungnya Randy gitu? belum ada. Belum ada ya? Waktu itu belum ada ya? Belum. Jadi yang memperkenalkan Hidayatullah itu selain tetangganya itu? Cuma ada teman-teman aja cerita. Ada teman-teman ya? Oh, ada temannya Randy di kampung yang pernah masuk di sini? Ya. Siapa? Maulana. Maulana. Itu angkatan berapa ya? Angkatan buahnya Patan. Oh, bubuannya Patan. Sekarang sudah sama. Masih di sini juga dia? Enggak, sudah pindah aja. Sudah pindah kemana? Ke SMK Longkali. Oh iya, sebelum kali ya. Terus hasilnya atau dia masukkan itu kerjanya apa di kampung? Tukang sawit. Punya kebun sawit gitu ya? Kebun sawitnya luas. Luas. Berarti untuk membayar Randy aman-aman aja gitu ya? Sama. Punya anak juga gitu ya? Punya anak. Sudah sekolah juga semuanya? Satu undang. Oh gitu. Terus selama Randy di pondok pernah enggak dijenguk sama acilnya atau sama tetangganya yang masukkan sini? Kalau sama tetangga pernah beberapa kali. Oh, sudah sering kesini ya? Ya. Kalau hasilnya? Belum pernah kesini ya? Ya. Tapi kan Randy biasanya pulang gitu ya kalau liburan ya? Ya biasa. Jadi kalau Randy pulang itu ke Mendik itu ke tempat hasilnya atau ke tempat tetangganya itu yang masukkan ke sini? Tetangga. Tetangga itu ya? Lebih sering di situ ya? Ya, lebih sering sih. Oh gitu. Selama di sini Hidayatullah Randy pernah goncang nggak? Pertamanya sih goncang. Awalnya goncang ya? Ya. Sempat goncang ya awalnya ya? Ya. Itu goncang karena apa? Bangun subuh sih. Oh, Pertamanya. susah bangun subuhnya gitu ya? Iya. Ya, kalau di rumah kan kalau waktu sholat kan ada bangunnya gitu ya? Ya. Bahkan mungkin terkesan dibiarin aja gitu, apalagi kalau subuh gitu kan? Ya. Nah, setelah di sini kan dibangunkan ya? Ya. Kadang-kadang jam 3, apalagi kalau masuk sholat lain dibangun. Itu yang bikin goncang ya, berat ya? Ya, berat. Pertama. Pertama. Tapi lama-lama Lama-lama sudah udah biasa gitu ya, nggak dibangunin lagi ya, bangun sendiri gitu.
Hmm. Jadi apa namanya, goncanya itu aja ya, awal-awal itu ya, karena apa namanya, kebiasaan-kebiasaan di rumahnya, di sini nggak boleh lagi dilakukan gitu kan. Ya. Di sini semuanya serba diatur kan. Tapi kalau fasilitas di asrama menurut Randy gimana? Sudah memungkinkan, sudah bagus. Bagus gitu ya. Ya. Artinya apa yang bentuk apalagi yang paling vital tuh semuanya terpenuhi gitu ya. Ya, terpenuhi. Termasuk makanan, minuman, listrik gitu ya. Ya. Itu semuanya. Di asrama pernah nggak Randy dengan teman-temannya tuh berselisih paham gitu? Mungkin kadang-kadang pernah. Pernah ya? Ya. Itu apa penyebabnya itu? Paling pulang aja. Oh gitu ya. Mau pulang malam. Oh gitu ya. Tapi di asrama itu seperti apa teman-temannya? Ada nggak yang menurut Randy itu menjengkelkan atau gimana gitu? Ya, ada sih yang menjengkelkan, tapi sebagian ada yang baik. Jelas lebih banyak yang Baik. baik gitu ya. Ya. Karena ada juga teman-teman sudah dewasa kan, jadi tidak terlalu anu lah. Artinya sudah lama di pondokan, jadi apa namanya, dia sudah bisa beradaptasi kan. Ya. Tapi untuk saat ini nggak pernah goncang lagi gitu ya. Nggak pernah sudah. Kalau untuk program di sekolah atau di masjid yang paling berat menurut Randy apa? Pas sholat-sholatnya kan dicatat, jadi Dicatat. dihukum. Dihukum gitu ya. Tapi pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah bisa nggak diikuti semuanya? Bisa tuh. Terus hafalan, ngaji. Ngajinya udah bagus ya. Mungkin sedikit masih kurang. Oh, masih ini ya, masih perlu perbaikan gitu ya. Ya. Berarti belum menghafal gitu ya. Biasanya kan belum boleh menghafal kalau ngajinya belum standar. Ya, Sat. Disuruh perbaiki dulu bacaannya gitu kan, sampai bagus baru disuruh menghafal. Tapi sudah ada hafalannya kan? Ada. Kalau umpamanya selesai di SMA-nya di sini, berencana Randy mau kuliah di mana? Lagi di mana gitu? Ke stigma. Malang ya? Ya. Berarti senang komputer gitu ya? Ya. Bagus itu kalau di sana. Intinya masih di Hidayatullah kan? Ya. Tinggal pilih aja, Jakarta ada, Surabaya ada, di Jogja ada. Punya Hidayatullah sekarang ini perguruan tingginya banyak, tinggal pilih aja gitu kan. Ya. Mau jadi guru ada di Batam, mau kuasai komputer ada di Malang, mau kuasai ekonomi ada di Jakarta, mau jadi ustadz di Gunung Tembak ada. Tinggal pilih aja. Intinya jangan apa namanya, jangan keluar Hidayatullah gitu ya. Terus Randy itu anak tunggal atau ada saudaranya? Ada saudara. Saudara kandung, sebapak seibu. Beda bapak. Beda bapak. Oh, jadi ketika bapak meninggal, ibu nikah lagi. Ya. Berapa adiknya Randy dari bapak sambungnya? 5. 5. Itu tinggal di mana sekarang? Berpisah semua sama orang tua mereka. Oh gitu, berpisah ya? Ya. Jadi ibu kandungnya sekarang kan sudah meninggal juga ya? Setelah meninggal ibunya, itu memang pisah sebelumnya ya dengan bapak sambungnya ya? Ya. Jadi saudaranya 5 itu kemana sekarang? Ada nggak hubungan dengan Randy? Maksudnya pernah komunikasi nggak? Atau tahu keberadaannya di mana gitu? Ada yang di Samarinda sekolah gitu. Oh gitu. Tapi komunikasi lancar aja ya? Yang Kalau bagaimana pun juga kan ibunya sama kan? Ya. Artinya tali silaturahmi itu tetap harus disambung gitu kan? Jadi selama ini biaya hidupnya Randy itu dari ini ya, dari hasilnya gitu ya? Ya. Biasanya dikasih berapa per bulan? 100.000. 100.000 itu cukup gitu ya? Ya bisa kadang kurang, kadang cukup. Karena kalau untuk usia SMA jajannya cuma 100 itu sebenarnya kurang gitu ya. Kalau kurang orang luar ya. Ya. Mas ini kan makanya udah ditanggung gitu ya, 3 kali sehari semalam. Kadang-kadang ada undangan gitu kan. Kadang-kadang dipanggil kemana gitu. Atau ada temannya yang berbagi. Berarti 100 itu dipakai untuk apa aja? Untuk peralatan mandi. Peralatan mandi gitu ya. Terus kalau umpamanya itu kan 100 ya, pasti ya kurang lah gitu ya. Walaupun itu cukupi
itu maksa betul gitu kan. Jadi ketika apa namanya Randy butuh sesuatu kemudian lagi tidak ada duit, apa yang dilakukan sama Randy? Minta tolong sama teman. Terus sama ada teman yang mau nolong gitu ya? Iya. Banyak ya? Banyak. Biasanya minta tolong apa? Minta sabun gitu ya? Sabun, minta tolong krem. Oh Masya Allah. Ya, itulah hebatnya kalau kita berasrama gitu ya. Ya. Berhidayatullah. Jadi dipersaudarakan gitu kan. Jadi tidak ada teman yang mau melihat temannya itu menderita atau kekurangan. Yang saling membahu lah gitu, saling tolong menolong. Jadi banyak yang sering bantu temannya ya. Ya banyak. Karena teman-temannya itu tahu ya apa namanya kondisi keluarganya Randy kan, Ya. latar belakangnya seperti apa. Kemudian lagian kan yang masukkan sini kan orang lain juga gitu ya. Dan Randy kan nggak bisa juga berharap sepenuhnya untuk selalu dikasih gitu kan. Ya. Tapi kalau sama tetangganya itu yang masukkan sini, Randy minta atau dikasih kalau lagi butuh gitu? Kadang minta, kadang dikasihkan. Kalau dikasih gitu ya. Tapi itu nggak rutin gitu ya, setiap bulan gitu ya. Ya. Kalau pas kesini aja atau Randy pulang gitu ya. Ya selebihnya itu kekurangannya memang teman-teman yang bantu gitu ya. Ya teman-teman yang bantu. Jadi teman-temannya itu udah tahu ya kondisinya gitu ya. Ya. Biasanya dibantu apa sama teman-temannya? Paling ditraktir. Traktir gitu ya. Ya. Kalau sabun-sabun apa dibelikan gitu ya. Ya. Atau pakai bersama gitu. Terus kalau pakaian-pakaian apa seragam itu siapa yang siapkan? Dibelikan sama sini atau sama ibu angkatnya itu? Langsung dikasih dari pondok. Ada pondok ya? Ya. Dari yayasan gitu ya, di subsidi gitu ya? Ya. Nah, alhamdulillah lengkap aja kan? Ya. Ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau Randy bisa masuk stigma, itu kan skillnya bagus gitu ya? Ya. Pasti kerjanya nanti bagus itu. Ya. Artinya skillnya nanti Randy itu sangat dibutuhkan ke depan. Ya, bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, ya gajinya juga lumayan, bisa mandiri gitu kan? Ya, supaya nanti ya tidak tergantung sama orang lain lagi. Makanya intinya itu serius belajar kan, ikuti aturan. Karena kadang-kadang yang bikin goncang di asrama itu kalau kita nggak taat aturan kan, melanggar aturan itu yang bikin goncang biasanya. Terus karena apa namanya, Randy kan boleh kata tidak mampu lagi gitu ya untuk saat ini gitu ya. Yang mudah-mudahan dengan memperbaiki skillnya bisa kuliah nanti, Randy bisa berjaya gitu ya, sukses ekonominya, sukses dunia akhirat. Tapi teman-teman di asrama itu tidak ada yang menurut Randy yang menyebalkan gitu ya? Enggak ya, bagus-bagus semuanya ya. Bagus. Dan dia perhatian gitu ya, mau menolong gitu ya kalau Ya, melihat teman-temannya ada yang kekurangan gitu ya.